lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau mau diwujudkan berupa materi, kita mau naruhnya di mana? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba, kira-kira keranggan muat nggak itu? Kalau dimaterikan gitu, pahala berjamaah sholat subuh sama sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau itu Allah berikan kepada orang yang melaksanakannya berupa wujud materi, mau kita taruh di mana? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kira-kira ada tempat nggak buat naruhnya? Nggak bakalan. Yuk kita rawat yuk keislaman kita. Kita makmurkan masjid. Insya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Mumpung Allah masih ngasih umur sama kita. Rasulullah umurnya 63 tahun kurang lebih. Kita itu nggak banyak juga. 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Seandainya kita diberikan umur 125 tahun di dunia, udah jarang banget ya umur 125 tahun. Kita paling menurut hitungan waktu akhir dikasih waktu 1 jam setengah. Karena itu mari kita rawat keislaman kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita, kiai kita. Yuk kita ramaikan forum komunikasi M3P ini. Karena setiap apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh kiai kita dalam pertemuan thalabul ilmi, maka setiap katanya akan menjadi sedekah untuk kita semuanya. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya, mari kita bangun persaudaraan kita sebagai muslim. Kalau kita tidak bisa seperti sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau sahabat kan begitu. Meskipun dia susah, karena saudaranya muslim, sesama muslim adalah saudara. Meskipun dia susah, dia ngasih apa yang dia berikan, apa yang dia punya kepada saudaranya. Lebih ya misalnya ya begitu, silahkan aja. Tapi memang kita ukuran ketakwaan kita tidak akan bisa seperti ukuran sahabat. Sahabat itu kalau ngasih, Umar bin Khattab, ada seorang yang ngasih ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi ngasih lagi ke Ali. Ali ngasih lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar ngasih lagi ke sahabat yang lain. Sampai muter itu makanan, balik lagi ke Umar bin Khattab. Sampai seperti itu sahabat. Kira-kira kalau kita bisa nggak kayak begitu? Bisa nggak kayak begitu? Bisa ya? Insya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mari kita bangun persaudaraan. Kita adalah orang Islam, sudah diberikan hidayah yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bangun persaudaraan. Sebentar lagi musim politik, berbeda silahkan, tapi kita harus tetap bersatu, jaga kedamaian, jaga persatuan. Karena makna Islam itu salah satunya adalah dimanapun dia berada, dia selalu menghadirkan kedamaian, ketentraman untuk saudaranya. Insya Allah. Yuk kita bangun. Kal bunyani, seperti bangunan. Kal jasad, seperti satu tubuh. Seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Itulah muslim yang senantiasa bersaudara. Coba bangunan, ada pintu, ada jendela, ini semuanya lengkap. Mereka bertugas di wilayah mereka masing-masing. Kita sebagai muslim, yuk kita sama-sama bertugas di wilayah kita masing-masing, tapi tetap kita bersatu, damai dan lain sebagainya. Kal jasad, seperti satu tubuh. Muslim itu memang harus seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Sakit perut yang disuntik apa bapak? Patah. Kesarahat saja imam. Sakit perut yang disuntik pantatnya, bukan perutnya. Maka kenapa baginda Rasul mengatakan kal jasad, harus seperti satu tubuh. Itu yang pertama dari Umar bin Khattab tentang keislamannya. Dipersingkat dua saja. Yang kedua tentang juhudnya. Umar bin Khattab itu begitu juhud.
Zuhud itu mengosongkan diri dari kepentingan dunia, mengosongkan diri dari dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia. Dunia tidak sampai ke hati kita. Dunia tidak sampai ke hati Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, pakaian yang ia kenakan itu ada tambalannya, bapak-bapak. Berapa biji tambalannya? 12 tambalan. Umar bin Khattab itu bajunya 12 tambalan. Lah kita mah boro-boro 12 tambalan. Ustaz Nawawi ada tambalannya enggak? Pengen yang baru. Zuhudnya Umar bin Khattab. Di samping Umar bin Khattab ini selain temperamen, Umar bin Khattab ini begitu temperamen. Tapi beliau ini sangat luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sederhananya, bukan tidak mampu untuk jadi orang kaya. Karena makna kesuksesan di dalam Islam itu bukan banyak harta, bukan pangkat tinggi, bukan. Rasulullah rumahnya sederhana. Apa kita mau mengatakan Rasulullah itu bukan orang sukses hanya karena rumahnya tidak mewah? Bukan. Kesuksesan itu bukan dari hal materi, bukan. Di dalam agama kita, kesuksesan seseorang itu bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan tidak mampu Umar bin Khattab menjadi orang kaya, bukan. Zuhudnya ini. Dan yang paling menarik, Umar bin Khattab itu meskipun sangat sederhana, tapi beliau sangat memperhatikan orang-orang di sekitar yang ada. Uang yang ada, sesuatu yang ada di Baitul Mal, ia bagi-bagikan bersama Ali kepada orang-orang yang punya keperluan. Tadi disinggung sama kiai kita. Saya kadang-kadang merasa gelisah juga ya. Kalau ada masjid, uang kasnya mengumumkan ratusan juta rupiah. Kalau ada uang kas masjid diumumkan ratusan juta rupiah, sementara orang-orang yang di sekitarnya tetap dalam kemiskinan. Nah, maka dari itu baru kita bangun masjid-masjid kita, musola-musola kita. Bagaimana agar masjid-masjid kita, musola-musola kita mempunyai efek yang positif, bisa mengangkat ekonomi umat di sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.